Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik. Kenapa? Habis. Puasa wah ya. Ada nggak puasa di sini? Saya. Kenapa nggak puasa? Saya Pak. Saya. Halangan ya. Bagus ya, nggak apa-apa lah kalau halangan. Mau gimana lagi ya? Ya jadi kalian semua tahu nggak kita bakal bahas apa? Materi apa? Nah, wah, kalian kok pada tahu? Sudah disampaikan minggu lalu. Oh iya benar, kalian masih mengingatnya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Bisa untuk ketua kelas untuk memimpin doa? Ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Kelas ini? Jasmine. Mbak Jasmine. Ya, boleh. Ayo Mbak Jasmine untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Jasmine. Dan sebelum kita masuk ke materi, ada yang sakit di sini? Ada. Di sini nggak ada. Oh, di sini Ada nggak yang ada. izin sakit. Tapi ada yang izin sakit, benar. Oke, jadi kita presesi dulu ya. Lovlia, Erawati, Bima Alfa, Amalia Hilda, Arum Cahya yang sakit ya? Sakit. Sakit, Iya wah. Pak itu. Wah, Itu itu soalnya dia. urusan mata itu Pak. Gangguan mata. Nggak apa-apa deh. Terus Rasela, Hadir. Aryani Putri, Hadir. Hidayatul Rifai, Hadir. oke, Jasmine Carla, Hadir. Halim Binuri, Sakit. sakit wah. Ahmad Yasir, Hadir. Aneka Putri, izin ya, wah mereka izin banget, suka banget. Saya capek dengan Aneka Putri ini. Hanin tuh, Hanin, oke, Siti, mana hadir nggak Siti? Hadir. Oke, Devi, Hadir. Kasnaul tidak hadir. Oh hadir. Di situ. Emilia, Hadir Pak. Latifatul Zahra. Balas Pak. Wah, bolos. Waduh, ini suka bolos banget. Januar Adi Saputra. Hadir. Makasih yang ini. Nagaraka. Hadir Pak. Oke. Nah, beberapa dari kalian ada yang sakit dan di sini pada sehat-sehat di sini ya. Alhamdulillah. Jadi kakak, bapak ini ngasih apresiasi buat kalian semua yang mau hadir di sini. Kalian semua hebat banget untuk di sini ya. Kalian harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini demi masa depan. Nah, oke, jadi kita langsung aja masuk ke materi ini. Kalian udah belajar ya materi ini ya? Belum. Belum? Wah, kalian badan Bapak sudah ngasih tahu kalian untuk belajar lebih dahulu. Nah, untuk sebelumnya kita ada pertanyaan pemantik. Nah, pertama nih, mengapa kita perlu menggunakan bahasa yang baik saat menyampaikan kritik? Supaya tidak ada konfrontasi. Iya, benar. Sopan juga. Benar. Wah, pintar sekali Rasela. Tepuk tangan buat Rasela. Dan kalau untuk kedua nih, apa yang terjadi jika kritik disampaikan dengan bahasa yang kurang tepat? Tidak paham. Tidak paham? Tersinggung. Tersinggung. Itu benar, siapa yang jawab tadi? Saya Pak. Wah, keren. Merusak relasi, menimbulkan perdebatan. Iya, benar. Lalu yang ketiga, apa contoh sindiran yang pernah kalian dengar? Ada nggak? Kalian pernah tersindir gitu, ada orang nyindir kalian gitu nggak? Nggak ada. Ini lingkungan kalian ini baik-baik semua ya? Baik, Mbak. Benar banget. Ada. Ada. Teman saya suka nyindir. Gimana nyindirnya? Bau kelek gitu. Waduh, itu sih. Intinya. Terus bagaimana perasaannya? Kamu gimana perasaannya? Gak tahu kan aku hanya dengar. Oh, nggak ngerasa yang bukan bau kelek. bukan kamu yang ini ya? Bukan. Nyelukit. Baunya menusuk di hidung makanya dikritik. Saya Ah. ke paru-paru. Oh gitu. Tapi kita kalau mengkritik, nah untuk mengkritik di sini kita akan belajar cara mengkritik. Kita harus menggunakan kritik kita yang harus yang baik ya. Jangan asal kritik. Lalu
Yang keempat nih, mengapa penting untuk menyampaikan kritik? Nah, dengan sopan ya. Kenapa Agar yang penting? dikritik tidak sakit hati. Wah, hah? Iya benar. Tepuk tangan. Untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, jadi kalian ini semua hebat-hebat. Nah, sesuai dengan di sini, Bapak ini bakal ngasih tahu kalian tujuan pembelajarannya kali ini ya. Sesuai dengan ini kita akan mempelajari untuk siswa ini tujuannya adalah bisa menjelaskan apa itu pertanyaan retoris. Yang kedua, siswa juga diharapkan untuk memahami 3 jenis sindiran. Jadi kita akan mempelajari ironi, sinisme, dan sarkasme. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menganalisis dialog yang mengandung kritik. Yang keempat, bisa menganalisis dialog dan memberikan tanggapan juga. Nah, terus kita di sini akan belajar menggunakan metode discovery learning, di mana kalian nanti akan belajar dengan sendiri ya, dengan mengolah, dengan memilah sendiri. Nah, jadi kita lanjut aja. Nah, Bapak punya video. Kalian apakah tahu video ini? Ini video agak baru, kenapa burik nggak tahu. Itu Pak kualitasnya. Oh iya, kualitasnya. 720. Jangan internet saya ini. Oke. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang gak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami? Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kenapa judulnya sementara, bukan permanen? Mungkin udah tahu buat sementara aja, ntar juga dikorupsi lagi. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung ada dugaan korupsi besar-besaran di proyek PDNS ini. Padahal yang kita tahu, PDNS dibuat untuk mengamankan data, bukan mengamankan dompet pribadi. Jadi wajar kalau ada data bobol, anggaran-anggarannya bocor. Kalah tukang ember depan rumah, hati pecah, hati bocor. Disuruh percaya data negara aman itu ibarat dipaksa percaya sama gebetan yang bilang, aku tidur cepet ya sayang. Tapi jam 3 pagi bikin story. Lagi party di Senopati. Tembak langit. Akibatnya tahun 2024 Indonesia diserang ransomware besar-besaran, sistem pemerintahan lumpuh, data masyarakat bocor, dan layanan publik terganggu. Jadi yang salah hacker apa koruptor? Dua-duanya sama aja, sama-sama nyelempet duit. Hacker minta duit tebusan, koruptor minta proyek baru. Bedanya yang satu ilegal, yang satu kayak begal. Oke, udah cukup dulu sebelum videonya segini aja. Kalau makin Mukanya lama ini kayak makin mayat bahaya ya. soalnya ya. Nah, jadi Bapak mau sedikit menyampaikan materi kita nih, ada sedikit aja. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Terus kita mempelajari juga sindiran. Sindiran itu ada, yang pertama ada ironi. Yang kita akan pelajari ya, sindiran itu banyak, ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Nah, kita akan mempelajari cuma ini doang, dikit banget hari ini. Kalian, nah, ada yang tahu nggak pertanyaan retorisnya apa? Pertanyaan yang Tidak perlu dijawab. jawaban. Oke, bener. Kalian pada pintar banget. Sudah belajar ya kalian ya? Nah, terus kita ada ironi. Ironi itu ada yang tahu? Gak ada ya? Belum ya? Nah, ironi itu adalah sindiran yang membalikan kata. Misalnya nih, bapak ini lagi bangun tidur, rambutnya berantakan, terus ada yang bilang, mamanya bapak itu bilang, wah, Bapak Yosua, kamu ini rambutnya bagus banget. Nah, itu adalah ironi karena menyindir dengan kata balikannya. Nah, terus ada sinisme, itu yang sindir dengan halus. Terus sarkasme yang menyindirnya itu langsung belak-belakan gitu. Nah, dari video ini ada nih, Bapak ada berikan contoh teksnya adalah
kami berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Nah, dari itu adalah apa? Dari ironi, sinisme, apa sarkasme menurut kalian? Dengan apa? Dialog kami berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Ada yang tahu? Ironi. Ya, siapa yang bilang ironi? Mbak Devi, bener. Tepuk tangan. Nah, ironi karena dalam konteks video tersebut jika ada bagian pejabat yang mengklaim untuk ini ya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, tapi dalam kasus tersebut malah mereka adalah melakukan korupsi. Nah, itu ironi. Nah, terus ada teks yang kedua yang Bapak ambil dari sini adalah tentu saja mereka peduli pada rakyat selama itu menguntungkan mereka. Nah, kira-kira itu apa? Sarkas. Sinis. Nah, yang benar adalah sinisme. Sarkas hampir benar. Sinisme sama sarkasme ini sedikit-sedikit mirip, cuman yang sarkasme ini lebih parah aja. Oke. Nah, kenapa sinisme? Karena dari video tersebut jika ada komentar yang merujuk pada pejabat yang berjuang untuk rakyat tapi tidak jelas mereka mementingkan kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, Bapak ada contoh ini. Oh, hebat sekali. Mereka bisa mencuri sambil tersenyum. Kira-kira itu apa? Sarkasme, benar. Nah, kalian semua ini pada pinter-pinter. Oke, jadi kita kembali lagi. Untuk sebelumnya, berarti karena kalian pintar-pintar, Bapak langsung kasih kalian tes aja nih. Wah, kita akan berkelompok ya. Kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Untuk mengerjakan ini, Bapak kasih waktu berapa kira-kira? 15 menit. 5 menit, oke boleh. Oke, gampang kan ya LKPD yang kita? Sulit, Pak. Sulit. Nomor 2. Waduh, ya udah deh. Bapak kasih kesempatan 15 menit ya. Oke. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Pak, tadi yang ironi apa ya? Yang ironi adalah sindiran dengan membalikan kata yang enggak sebenarnya. Jadi kalau nggak sebenarnya nggak ironi ya, Bang? Enggak, kalau sebenarnya langsung sarkasme itu langsung iya. Gimana? Kalau ada yang kesusahan bilang Bapak ya. Iya, Ya. Pak. Iya, gimana? Saya Pak. Iya boleh. Pasti Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang kesusahan? Gimana ya Pak? Apa yang bagian ini? Kamu perasaan ketua kelas paling pintar tapi gini doang nggak bisa? Ya boleh. Enggak. Bapak bercanda doang. Mau kertas mental kalian. Ini pertanyaan memang susah. Pertanyaan memang susah ini. Jebak banget ya. Nah, ini begini kan. Paham ya? Ya, di sini emang pertanyaannya agak menjebak gitu sih emang. Mental kalian kuat banget ya ternyata. Masya Allah. Udah biasa Udah. terbantai mental, Pak. Wah. Oke. Baik. Keren kalian semua. Gimana? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ada semua ya? Ya udah. 5 menit lagi, boleh. Kelompok 1 gimana? Aman? Wah, kelompok 1 paling jos. Oke. Bapak tunggu sambil kalian boleh kalau mau tanya-tanya lagi ya. Yang kalau ada kelompok yang tidak mengerjakan, coret aja namanya dari kelompok. Iya, Pak. Ini ada bicara terus Pak. wah,
Ayo kamu harus bekerja sama. Oke. Pak izin ambil bapak yang di sana Pak. Boleh. Kalau saya yang maju, saya alur perempuan pintar. Saya kira satu. Dari belakang. Itu kita satu. Tinggal satu kan ketua kelas. Alur peringkat 4 lalu. 10 4 sampai 20. Sudah Pak, terima kasih. Sama-sama. Sudah selesai, Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, boleh deh buat ketua kelompok atau perwakilan kelompok untuk maju. Ketua. Ani maju, Ani. Urut ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 3 kelompok 3. Aku 3 dong. Aku kelompok 3. Bisa kelompok 4 lain. Ya, mantap kalian semua. Boleh dong buat kelompok 1 terlebih dahulu membacakan hasilnya. Dari kelompok 1 itu pertanyaannya, tulislah kalimat yang menggunakan majas sindiran pada dialog di atas, lalu tentukan apa jenis majas yang dipakai. Jadi kalimat yang menggunakan majas sindiran pada dialog itu adalah, siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya, sudah punya banyak uang, tetap saja korupsi, dasar serakah. Lalu jenis majas yang dipakai itu adalah majas sarkasme, karena orang lain dalam dialog itu secara terang-terangan menyindir pejabat kaya dengan kata-kata yang tajam dan kasar seperti dasar serakah. Sarkasme adalah bentuk sindiran yang paling keras dibandingkan dengan ironi dan sinisme, karena langsung menyerang objek kritik dengan nada mengejek atau menghina. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 boleh dibacakan yang di Penggunaan majas yang disampaikan oleh kelompok 1 dapat dianggap tepat dalam konteks dialog ini. Sarkasme digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan Arlin terhadap isu korupsi yang terus-menerus terjadi di kalangan pejabat kaya. Majas ini efektif karena mampu menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap masalah yang sedang dibahas, yaitu korupsi. Oke, untuk kelompok 3 boleh baca yang Untuk penggunaan majas pada dialog kelompok 1 itu sudah benar. Misal kalimat pengganti majasnya itu, hebat sekali para pejabat kita, sudah punya banyak uang tetapi masih rajin mencari tambahan lewat korupsi. Penjelasannya, kalimat di atas merupakan majas ironi karena menyatakan kebalikan dari fakta sebenarnya. Kata hebat sekali digunakan untuk menyindir perilaku pejabat yang tidak etis secara halus namun tetap menyampaikan kritik yang tajam. Selanjutnya kalimat pengganti majas sinisme. Pada kutipan, memangnya mereka peduli pada rakyat, yang penting kantong mereka penuh dulu. Penjelasannya adalah kalimat ini menggunakan majas sinisme karena secara langsung menunjukkan skeptisisme terhadap niat baik pejabat. Kalimat ini menyampaikan kritik dengan nada lebih tegas daripada ironi, tetapi tidak sekeras sarkasme. ya, wah tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju ini. Ternyata kalian semua sudah pintar, sudah bisa menjawab dengan benar ya. Oke, silakan duduk adik-adik, anak-anak. Oke. Nah, Bapak terima kasih banget buat kalian semua nih. Ternyata kalian nih pintar-pintar semua, keren. Ya dapat. Nah, oke, lalu Bapak ingin, karena sudah selesai, Bapak ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Kita akan membahas ulang apa itu pertanyaan retoris. Yang pertama, pertanyaan retoris itu tadi sudah dijawab sama teman kalian, itu bisa pertanyaannya bisa dijawab sendiri. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh enggak? Pertanyaannya bisa dijawab dengan sendirinya. Yang nggak usah dijawab masnya. Iya benar. Ada yang bisa memberi contoh pertanyaan retoris? Nggak ada, pada malu-malu ya? Tunjuk aja Pak. Tidak, jadi Bapak kasih contoh yang misalnya siapa sih yang nggak pengen kaya? Nah itu adalah pertanyaannya nggak perlu dijawab kan? Nah itu adalah pertanyaan retoris. Paham ya untuk pertanyaan retoris? Paham, oke. Selanjutnya adalah majas sindiran. Nah majas ini kita akan membahas ironi. Pertama ironi. Nah ironi adalah gaya bahasa
yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya ini ada harga kedelai itu murah sekali. Nah, padahal harganya itu mahal. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa memberikan contoh untuk majas ironi? Belum terpikirkan ya oleh kalian ya? Oke, jadi misalnya apa ya? Apalagi ya? Misalnya bapak ini lagi semangat banget gitu, terus ada yang bilang, ih Pak Yosua, kamu kok latih lesu gitu. Atau Pak Yosua, kamu kok ganteng banget. Bukan itu, bukan ironi, itu real kenyataan. Oke, selanjutnya sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Nah, untuk contohnya adalah, untuk apa punya banyak uang jika makan aja harus diatur timbangannya. Dia adalah mensiniskan orang yang gendut, yang kayak harus makan tuh harus diatur gitu. Tapi di sini kita nih jangan terlalu sinis gitu ya. Nah, terus ada yang misalnya apalah gitu. Nah, lalu ada yang ketiga adalah sarkasme. Ini bahaya banget, sarkasme. Nah, itu adalah majas yang merupakan gaya sindiran yang paling keras. Nah, ini diantara 3 majas yang tadi ya, paling keras. Dimana majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang atau sesuatu dengan langsung, bahkan dengan kata-kata kasar. Ada yang tahu nggak apa contoh dari sarkasme gini yang langsung terang-terangan gitu? Tidak tahu. Nah, misalnya nih, kalau bapak boleh contohkan, itu ada bapak ini nggak punya uang tapi pengen liburan, terus ada orang yang mau sarkasme bapak, yaitu dengan bisa bilang dengan sudah tidak punya uang, mau pergi liburan, mimpi saja. Nah, gitu, itu langsung kayak menyerangnya tuh langsung, nggak pakai bahasa halus gitu, langsung aja kayak mimpi saja. Paham ya kalian semua ya? Kita harus menggunakan kritik ini, nggak boleh asal-asalan. Kita boleh mengkritik orang tapi dengan attitude juga. Nah, jadi gitu semua. Paham nggak semuanya? Paham. Kalian ini keren banget. Jadi pembelajaran kali ini udah selesai. Terus gimana nih untuk pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Apakah asik? Asik. Menyenangkan dan asik itu sama aja. Kenapa Bapak ulang-ulangin? Oke, jadi itu semua. Dan ada yang tahu nggak materi minggu depan ini apa? Ada yang sudah baca-baca gitu? Belum ada? Mungkin ketua kelas ini rajin ini. Ketua kelas rajin. Tahu nggak untuk materi minggu depan? Menulis teks eksposisi. Kita tepuk tangan buat ketua kelas. Bintang. Keren banget. Kalian harus mencontoh ketua kelas ya untuk membaca materinya ya. Ini cocok banget menjadi ketua kelas. Emang udah jadi. Emang udah jadi, Pak. Iya, Mas ya. Ini pas banget kalian memilih ketua kelas yang ini, pas banget. Itu semua. Jadi itu semua. Kita mau ada tugas apa tidak? Tidak. Kita tidak usah, tugasnya di minggu depan aja ya. Pagi-pagi udah ngumpulin tugas, Pak. Wah, iya benar. Kita harus santai dulu ya, merefreshing dulu. Oke. Kalian, Bapak ucapkan terima kasih buat kalian semua yang mau hadir di sekolah hari ini ya, dengan semangat, dengan antusias. Kalian harus tetap semangat terus intinya. Oke. Jadi sekolah kita, pelajaran kali kita ini sudah selesai. Boleh dong kita untuk berdoa sekali lagi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas lagi, boleh untuk kita berdoa, pimpin doa sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi selamat siang, selamat berpulang, hati-hati. Terima kasih, Pak. Bisa kumpul lagi.